Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Bapak Ibu yang saya cintai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semua sehat ya. Alhamdulillah merupakan kalimat yang sangat penting untuk kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Setuju? Setuju. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan di masjid ini di hari Minggu ini di tanggal 9 Ramadan dalam keadaan sehat. Dan rasa syukur kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang mana terdapat dua nikmat yang banyak manusia lalai di dalam dua nikmat tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Apa itu? Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan atau disia-siakan oleh kebanyakan manusia. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat sempat. Banyak orang yang sehat di antara kita atau mungkin saudara-saudara kita di luar sana, tapi tidak punya waktu untuk beribadah, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusan rumah. Ada juga yang punya banyak waktu, tapi dia sibuk dengan menghabiskan waktunya di rumah sakit karena dia sakit. Dan banyak juga di luar sana saudara-saudara kita yang punya kesehatan dan punya waktu luang, tapi dia sibuk dengan kegiatannya sendiri. Entah itu sudah hari Minggu, sehat, enak buat main sosmed. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah kita perlu bersyukur karena kita dengan dua nikmat tersebut, nikmat sehat dan juga nikmat sempat, kita bisa meluangkan waktu kita, memaksimalkan dua nikmat ini dengan menghadiri majelis ilmu, yang mana dalam sebuah tempat yang di situ diisi dengan majelis ilmu, tidak akan sia-sia seseorang tersebut kecuali ada ketenangan di hatinya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum atau kumpulan dari manusia seperti kita saat ini yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Perlu kita tahu, rumah Allah di dunia ini adalah masjid. Banyak masjid di Indonesia pun banyak, atau bahkan di Purbalingga pun juga udah banyak. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid, rumah Allah maksudnya, untuk mempelajari agama atau mempelajari buku-buku Allah seperti kitab-kitab Islam yang banyak tersebar di Indonesia, kecuali dia pulang dalam keadaan hatinya tenang, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kasih sayang Allah turun kepada orang-orang tersebut, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menjaga atau menaungi mereka di dalam majelis ilmu tersebut. Seperti kita saat ini, kita mungkin nggak melihat malaikat, tapi malaikat secara tidak sadar dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Bahkan Allah itu memamerkan kita di hadapan para sahabatnya. Ini loh hambaku yang selama di dunia tuh rajin buat ikut majelis ilmu. Ini loh Jibril, ini loh hambaku. Kita perlu berbangga diri karena kita termasuk dari orang-orang yang memaksimalkan dua nikmat tersebut. Dan dengan dua nikmat tersebut kita bisa menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah, itu ucapan yang sangat penting. Dan sekarang kita ditempatkan datang tanggal 9 Ramadan, yang saat ini kita masih bisa merasakan bulan yang sangat mulia, yang mana 1 minggu lalu atau 9 hari yang lalu kita sudah melewatkan 1 bulan yang namanya bulan apa Bapak Ibu? Bulan sebelum bulan Ramadan apa namanya? Bulan Sya'ban. Ya, 1 minggu lalu
kita sudah melewati bulan Sya'ban. Apakah kita perlu sedih atau justru bahagia karena kita udah di bulan Ramadan? Sejatinya kita perlu sedih karena kita sudah dilewatkan oleh bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Kenapa kita perlu sedih? Karena di bulan Sya'ban, secara kita tidak sadar, di bulan Sya'ban merupakan bulan yang dimana amalan-amalan kita sebagai manusia, hamba Allah, itu diangkat untuk dipersembahkan kepada Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, dzalika syahrun yufalun nasu anhu bainar Rajab war Ramadan. Sya'ban merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan apa itu? Di sini disebutkan Rasulullah mengatakan bainar Rajab war Ramadan. Ada satu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan apa itu? Biasanya kita doanya Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Jadi bulan apa yang ada di tengah-tengah bulan Rajab dan Ramadan? Bulan Sya'ban. Dan Rasulullah mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling sering dilalaikan oleh manusia. Dan Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, wa huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Dan padahal di bulan ini amalan-amalan manusia itu diangkat untuk dipersembahkan kepada Allah. Masalahnya, amalan apa yang udah kita persembahkan untuk Allah? Rasulullah sebagai panutan kita, bagaimana Rasulullah mengatasi hal tersebut? Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, fa ahabbu an yurfa amali wa ana shaib. Aku sangat ingin atau aku sangat pingin bahwa amalanku yang diangkat untuk dipersembahkan ke Allah itu ketika aku sedang berpuasa. Rasulullah yang kita tahu, Rasulullah sudah dijamin oleh Allah surga. Istilahnya Rasulullah udah punya kapling di surga, udah punya kapling sendiri, udah pasti masuk surga. Rasulullah juga maksum, terlepas dari dosa. Perlu kita sedih karena kita udah melewatkan bulan Sya'ban yang Bapak Ibu atau saya sendiri sudahkah beramal yang amalan itu bisa kita optimis, amalan itu yang diangkat ke hadapan Allah? Gimana kalau ternyata amalan yang diangkat ke kita ketika bulan Sya'ban main catur, misal, itu sedih. Misal ibu-ibu di bulan Sya'ban memaksimalkan bulan Sya'ban dengan perang untuk mendapatkan diskon di Shopee, itu juga perlu. Cuma kita perlu mengedepankan apa yang menjadi bekal kita untuk menghadap Allah. Bagaimana Rasulullah ya melakukan amalan-amalan di bulan Sya'ban, yang mana Aisyah sebagai istri Rasulullah itu berkata, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata dalam sebuah hadis yang mana dikatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamahu fi syahrin illa fi Ramadan. Aku enggak pernah melihat Rasulullah melengkapi puasanya dalam satu bulan kecuali bulan Ramadan. Dan beliau melanjutkan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman illa fi Sya'ban. Aku juga enggak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa dalam satu bulan selain bulan Ramadan, banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah paling banyak berpuasa dalam satu bulan selain bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Jadi di sini kita perlu merenungi, Bapak Ibu sekalian, kita udah melewati satu bulan yang mulia, yang mana secara nggak sadar amalan kita tuh diangkat untuk dipersembahkan ke Allah. Adakah di sini kita yang satu hari aja berpuasa di bulan Sya'ban, Bapak Ibu mungkin? Atau mungkin sudah melakukan puasa Senin Kamis, itu alhamdulillah. Satu hari aja itu mungkin kalau memang terlewat, kita perlu berbenah diri, perlu introspeksi diri, muhasabah diri untuk memperbaiki di bulan berikutnya. Bulan apa berikutnya setelah bulan Sya'ban? Bulan Ramadan. Kenapa kita selalu harus memperbaiki diri? Karena di sana dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, "Man kana yawmuhu khairan min amsi fa huwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsi fa huwa maghbun."
wa man kana yawmuhu syarran min amfi fahuwa mal'un. Jadi Rasulullah berkata dalam sebuah hadis, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sesungguhnya mereka tergolong pada orang-orang yang beruntung. Jadi kita harus setiap harinya memperbaiki diri kita. Misal sebelumnya di bulan Sya'ban kita hanya ngaji 1 hari 1 halaman, misal di bulan Ramadan tambahin 2 halaman, tambahin. Harus lebih baik dari hari sebelumnya. Ramadan sekarang harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Bulan Ramadan ini harus lebih baik daripada bulan sebelumnya, yaitu Sya'ban. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, gitu. Karena wa man kana yawmuhu mithla amsi, karena barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, fa huwa maghbun, maka mereka tergolong pada orang-orang yang merugi. Kenapa aku enggak lebih baik ya? Kenapa aku enggak nambah lagi sholat duhaku? Kenapa aku enggak nambah lagi tilawah Qur'anku? Itu selalu bakal akan disesali oleh manusia yang sudah dipanggil oleh Allah. Dan barang siapa wa man kana yawmuhu syarran min amsi fahuwa mal'un, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka mereka tergolong pada orang-orang yang terlaknat atau tercela. Semoga kita semua dihindarkan dari golongan orang-orang yang tercela dan digolongkan kepada orang-orang yang beruntung. Dan itu perlu yang namanya pembuktian ya Bapak Ibu sekalian. Gak hanya siap, hanya target tapi tidak ada action. Jangan. Kita perlu action, karena itu yang dinilai sama Allah. Dan kita perlu syukuri karena kita sudah masuk kepada bulan yang sangat istimewa, bulan yang paling istimewa di antara bulan lain dalam 1 tahun ini. 12 bulan yang paling mulia itu bulan Ramadan. Bulan Sya'ban mulia, tapi bulan Ramadan jauh lebih mulia daripada bulan Sya'ban. Dan kita sudah disampaikan kepada bulan yang paling mulia, yang mungkin kita menyesal di bulan Sya'ban tidak beramal banyak. Ini saatnya kita untuk memperbaiki diri dari hadis yang tadi. Kita harus lebih baik dari hari kemarin, harus. Dan kita manfaatkan, karena nggak semua orang dapat nikmat untuk merasakan bulan Ramadan. Kita maksimalkan di bulan Ramadan ini untuk lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Karena perlu kita tahu, bulan Ramadan ini sangat mulia Bapak Ibu sekalian, karena di bulan Ramadan ini diturunkannya apa? Al-Quran. Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran, karena di dalam bulan ini diturunkan Al-Quran yang mana selalu kita baca. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia? Karena ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Dari situ bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Begitu juga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Karena apa? Karena malaikat Jibril merupakan malaikat yang menjadi perantara Allah untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling baik karena diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Lebih mulia daripada Nabi-Nabi sebelumnya. Begitu juga kita Bapak Ibu sekalian yang menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang paling baik daripada umat Nabi-Nabi yang lain. Jadi coba bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita sehari-hari selalu menyertakan Al-Quran di dalam keseharian kita. Setiap hari kita ngaji, kita mengikuti peraturan yang ada di dalam Al-Quran. Itu Masya Allah gimana mulianya kita. Jadi jangan sampai kita sia-siakan momentum Ramadan ini. Usahakan kita 1 kali aja untuk khatam Al-Quran bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini sangat banyak keutamaan, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa syufidatus syayatin wa fir riwayah maradatus syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghulqat abwaabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup.
Jadi pintu surga dibuka nih Bapak Ibu sekalian, sangat mudah untuk kita, peluangnya sangat besar buat kita masuk surga. Kasih sayang Allah turun, maghfirah atau ampunan Allah turun. Kita jangan sia-siakan ini ya Bapak Ibu. Penyesalan ada di akhir. Kita harus maksimalkan momentum 1 bulan ini dengan maksimal. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Jadi kalau udah ditutup pintu neraka, jangan dipaksa masuk ya Bapak Ibu, jangan. Udah ditutup, ya Allah aku udah maksiat nih, aku mau masuk. Jangan kayak gitu Bapak Ibu, jangan. Tapi kita maksimalkan pintu yang sudah kebuka. Dengan apa? Dengan beramal. Dengan beramal. Amalan ibadah itu banyak banget, banyak. Salah satu amalan ibadah, kita hadir di majelis ilmu, mengaji. Banyak ibadah yang bisa kita persembahkan untuk Allah. Wa syufidatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Jadi kita untuk beramal itu bisa sangat leluasa, nggak ada yang bisikin maksiat aja gitu, udah jauh-jauh dari masjid, nggak ada yang bisikin kayak gitu, karena setan dibelenggu. Kita bebas beribadah. Tapi misalnya ada yang tanya, Ustaz, tapi kok aku di bulan Ramadan, Ana di bulan Ramadan kok masih suka maksiat ya Ustaz? Katanya setan dibelenggu. Secara nggak langsung dia nggak sadar kalau Allah pernah berkata dalam Quran, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyayatinul ins wal jin. Allah menciptakan setan menjadi 2 golongan. Allah menciptakan setan, golongan yang pertama merupakan asyayatinul ins, dari golongan manusia. Dan golongan yang kedua itu wal jin, setan yang diciptakan dari golongan jin. Jadi ada dua golongan setan, yaitu golongan manusia dan golongan jin. Jadi kalau misalkan orang bilang, Ustaz, ana bulan Ramadan kok ibadahnya tetap dikit ya, tapi maksiatnya banyak gitu. Coba sini ngaca dulu gitu. Mungkin yang setannya yang mana ini yang dimaksud? Karena yang dibelenggu setan dari golongan jin. Yang dari golongan manusia ini masih tersebar luas ini. Dan kita termasuk atau bukan? Semoga bukan. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengeluhkan hal tersebut, aku kok masih sering maksiat, mungkin Anda termasuk dari golongan setan. Dan gimana caranya? Setan itu merupakan golongan yang mempunyai sifat yang suka melenceng dari aturan Allah. Melenceng, makanya selalu berbuat maksiat. Dan itu digolongkan juga pada manusia. Jadi perlu kita maksimalkan untuk momentum Ramadan ini, yang mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kita maksimalkan untuk banyak ibadah. Karena setiap malam itu selalu turun kasih sayang Allah, ampunan Allah turun. Bahkan disebutkan juga dalam hadis lain, atakum Ramadan syahrun mubarak. Ramadan datang, telah tiba, datang nih ke kita, syahrun yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah gimana maksudnya? Setiap amal ibadah kita dilipat gandakan. Bahkan Allah berkata sendiri, kalau orang yang berpuasa, biar aku sendiri yang ngasih pahalanya langsung. Gimana kelipat gandaannya? Biar aku yang atur. Kalau misalkan dalam sebuah hadis disebutkan, wa in hamma bihasanatin fa'amilaha, kalau ada seseorang yang meniatkan suatu amalan baik dan dia mengerjakannya, kataballahu hasanatan kamilah, Allah akan mencatat itu sebagai satu pahala baik yang penuh, atau asyara hasanat, atau 10 kebaikan, atau sab'amiati di'fin, atau mungkin 700 kebaikan. Itu kalau amalan-amalan lain. Tapi Allah berkata sendiri, kalau untuk orang yang berpuasa, biar aku langsung yang ngasih pahalanya, terserah aku mau berapa. Jadi kita perlu maksimalin ini. Bagaimana Rasulullah memaksimalkan bulan Ramadan, yang mana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Disebutkan bahwa Rasulullah merupakan manusia yang paling dermawan. Bapak Ibu setuju? Ada yang lebih dermawan daripada Rasulullah? Nggak ada ya. Rasulullah merupakan manusia yang paling dermawan, karena beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
selalu dalam ketaatan. Dan disebutkan wa ma ajwadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dan Rasulullah menjadi sangat dermawan tatkala datang bulan Ramadan. Jadi di dalam 1 tahun penuh Rasulullah paling dermawan itu di bulan Ramadan. Yang misalkan di bulan Sya'ban beliau suka berpuasa, di bulan Ramadan beliau berpuasa penuh karena itu merupakan kewajiban, dan beliau menambahkan amalan-amalan dengan amalan yang lainnya. Jadi kita perlu mengikuti Rasulullah karena kita selalu mengatakan bahwa Rasulullah menjadi teladan terbaik kita. Kita perlu ikutin jejak beliau. Dan kenapa kita tidak boleh menyia-nyiakan bulan Ramadan ini? Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini setiap harinya Allah selalu menurunkan ampunan. Jadi bagi kita, saya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin merasa masih banyak dosa, kita maksimalkan setiap harinya di bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dan juga setiap harinya di bulan Ramadan itu turun kasih sayang Allah. Kita butuh kasih sayang Allah atau enggak, Bapak Ibu sekalian? Butuh. Untuk kita diampuni dan untuk kita menjadi salah satu makhluk Allah yang dapat perhatian Allah, kita butuh kasih sayang Allah. Butuh. Dan Allah juga berjanji kepada hambanya dalam setiap harinya di bulan Ramadan, Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullul lailah. Dan Allah berjanji kepada hambanya bahwa setiap malam Allah akan membebaskan sebagian hambanya dari api neraka. Itu setiap malam Allah berjanji untuk sebagian hambanya. Jadi dalam 1 bulan penuh 30 hari di bulan Ramadan, kita maksimalkan setidaknya 1 hari aja kita bisa dapat ampunan atau dapat kasih sayang atau dapat janji Allah yang akan membebaskan sebagian hambanya dari api neraka. Maksimalkan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan perbanyak tidur, jangan dikurangin main HP-nya, atau HP-nya dibuka dengan yang bermanfaat. Kita maksimalkan. Jangan sampai 30 hari berlalu kita 1 hari pun gak dapat yang namanya kasih sayang Allah, gak dapat yang nama ampunan Allah. Itu rugi. Rugi. Karena kita perlu menyertakan di bulan Ramadan ini setiap harinya dengan keimanan, bukan sebaliknya. Gimana supaya kita bisa mendapatkan 3 janji Allah itu? Perlu menghadirkan iman. Sebagaimana hadis yang sangat sering didengar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, keyakinan, aku diwajibkan nih puasa di bulan Ramadan, iman kita kepada Allah, wahtisaban, dan kita selalu mengharap pahala dari Allah di bulan tersebut. Enggak cuma puasa nahan lapar makan, enggak, tapi kita mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Allah hapus. Jadi kalau misalkan Allah menjanjikan kasih sayang Allah, ampunan dan kebebasan dari api neraka, itu setiap malam ya, setiap malam. Jadi kesempatan kita buat dapat sangat besar asal kita bisa memaksimalkan. Karena ada hadis dhaif, hadis yang lemah, disebutkan Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Ada sebuah hadis yang lemah, itu dikatakan bulan Ramadan 10 hari pertama itu kasih sayang Allah turun. 10 hari kedua itu ampunan Allah turun. 10 hari ketiga itu manusia terbebas dari api neraka. Terus ada yang bilang, oh, ada yang meninggal saudara kita di hari pertama Ramadan. Sedangkan tetangganya bilang, oh, dia meninggal di hari Ramadan yang pertama. Jadi dia cuma dapat kasih sayang Allah doang, nggak dapat ampunan.
dia belum terbebas dari api neraka. Bukan kayak gitu. Itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Makanya di situ Allah menjelaskan dalam hadis yang sahih, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullul lailah. Allah berjanji di setiap malam bulan Ramadan, di setiap malamnya memberikan kasih sayang, ampunan dan kebebasan dari api neraka. Kita perlu memaksimalkan ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ada juga hadis yang sama, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah juga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang mendirikan sholat malam tarawih dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Atau disebutkan juga dalam sebuah hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala kepada Allah, maka akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi perlu kita ketahui juga bahwasannya Lailatul Qadar itu terletak di 10 hari terakhir. Tapi harinya di hari keberapa itu kita nggak bisa tahu, Bapak Ibu. Karena itu menjadi rahasia Allah supaya setiap harinya kita selalu bersungguh-sungguh ngejar yang namanya Lailatul Qadar. Kalau tanggalnya sudah ditetapin, misal iktikaf 10 hari terakhir yang banyak tersebar di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, ada syariat iktikaf untuk berdiam diri di dalam masjid. Biasanya yang paling ramai 10 hari terakhir, karena di situ letak Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang bisa dikalkulasikan 83 tahun. Kalau misalkan Lailatul Qadar sudah ditanggalkan tanggal 27 Ramadan, masjid cuma penuh di tanggal itu, Pak. Sisanya sepi. Jadi iktikaf berangkat di tanggal 26, 27 dapat pulang. Makanya di sini dirahasiakan oleh Allah supaya manusia selalu mengejar di setiap harinya. Dan kalau ada orang dari hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar dengan mengisi amalan-amalan baik, maka ampunan-ampunan yang telah lalu akan dihapus, diampuni. Kita perlu memaksimalkan ya Bapak Ibu sekalian, 30 hari itu waktu yang sedikit dalam 1 tahun yang ada. 30 hari merupakan waktu yang sedikit, dan Allah menjanjikan ampunan, kasih sayang semuanya di setiap harinya. Jadi manfaatkan, jangan sampai 1 hari aja kita nggak dapat, jangan. Karena Rasulullah bahkan berkata ketika malaikat Jibril turun ke bumi dan berdoa di hadapan Rasulullah, syaqi 'abdun adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lah. Jadi malaikat Jibril berdoa, sungguh celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, lalu Ramadan pergi berlalu dan dia tidak dapat ampunan Allah. Bahkan malaikat Jibril berkata juga, ab'adahullah, Allah akan menjauhi hamba tersebut. Kasih sayang Allah jauh dari kita, naudzubillah. Ampunan Allah jauh dari kita, naudzubillah. Dan kita tidak dapat janji Allah yang mana kita dibebaskan dari api neraka, naudzubillah. Kita jangan sampai menyesali hal tersebut. Maksimalkan setiap harinya. Dan di akhir hadisnya Rasulullah menjawab amin. Semoga doa malaikat Jibril ini dikabulkan. Semoga kita dijauhi dari golongan yang seperti ini. Oleh karena itu, kita di sini sama-sama datang ke majelis ilmu untuk belajar tentang Ramadan. Gimana nih Ramadan kita supaya kita bisa lebih maksimal, bisa memanfaatkan waktu, bisa lebih berhati-hati di setiap harinya. Perlu kita ketahui, untuk mempelajari itu semua kita perlu ilmu. Dan insya Allah Ana akan menyampaikan sedikit apa yang bisa saya sampaikan dan apa yang Ana tahu. Mungkin kita sebagai umat Islam yang mana diwajibkan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, seperti yang dibacakan oleh MC kita tadi,
yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan untuk berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Karena takwa ini Bapak Ibu itu merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Gimana kita dapat takwa ini? Salah satu caranya dengan puasa. Pembuktian kita sebagai hamba Allah yang beriman dengan puasa supaya kita dapat gelar takwa. Dan kita perlu mempelajarin ya Bapak Ibu bahwa Ramadan ditetapkan atau kita bisa memastikan bulan Ramadan tiba itu dengan apa? Ada dua metode untuk menentukan bulan Ramadan telah tiba. Banyak dilakukan oleh seluruh dunia atau di Indonesia yang banyak beredar, yaitu ditentukan dengan dua metode. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, yang kedua dengan hisab. Benar. Jadi ada dua metode yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama dengan melihat hilal secara langsung, dan yang kedua dengan hisab, perhitungan tanggal atau segala macam, atau perhitungan bintang dan bulan. Jadi hilal itu muncul di ufuk setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, hilal muncul di tempat yang sama. Dan itu hilal berbentuk bulan sabit. Kebanyakan hilal itu bisa terlihat oleh mata manusia ketika ketinggiannya di atas 3 derajat. Oke? Di atas 3 derajat. Jadi kalau misalkan matahari tenggelam, hilal muncul setinggi 4 derajat. Nah, cara perhitungannya setiap 1 derajat itu dikali 4 menit, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan 4 derajat tinggi hilalnya, berarti lama hilalnya berdiam diri di situ sebanyak 16 menit. Dan semakin tinggi hilal semakin terang, semakin terlihat oleh kita. Misal hilal 3 derajat berarti 12 menit. Atau misal hilal 2 derajat atau mungkin 1 derajat tinggal dikali 4. Tapi yang banyak terjadi, hilal itu kemungkinan besar bisa dilihat oleh mata kita, entah itu oleh alat bantu teropong atau segala macam, itu ketika hilal setinggi 3 derajat atau 4 derajat ke atas. Jadi kalau misalkan ada yang melihat hilal di pantai, misal di tempat tenggelamnya matahari, lalu hilal muncul, meskipun itu 1 derajat, yang ini hal yang jarang terjadi, terlihat oleh mata, misal itu terlihat, kita diwajibkan untuk berpuasa. Itu salah satu tanda bahwa Ramadan telah tiba. Ada juga metode yang kedua, yaitu hisab. Jadi ada ahli-ahli hisab yang entah itu ahli bintang atau ahli bulan. Mereka menghitung perputaran itu semua dan menetapkan tanggal-tanggal Ramadan dengan pasti. Cuma yang perlu dikhawatirkan karena manusia itu tidak lepas dari yang namanya salah. Jadi banyak yang menggunakan dua metode ini dan digabungkan secara bersamaan. Jadi kalau dalam sebuah hadis kita disuruh menyempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari, atau metode yang kedua kita disuruh untuk melihat hilal buat bukti Ramadan telah masuk. Kalau hilal kelihatan berarti Ramadan masuk, tapi hilal belum muncul berarti kita lengkapi bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Karena yang banyak menjadi perdebatan di tanggal 29 itu besok Ramadan enggak. Jadi patokannya di hilal. Kalau hilal enggak ada, berarti lengkapin sebanyak berapa puluh hari? 30. Dan di situ disebutkan dalam sebuah hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddatasy sya'ban 30 aw fa'aqdirulah. Jadi Rasulullah berkata, berpuasalah kalian karena melihat hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, maksudnya Idul Fitri, karena melihat juga.
Fa in ghumma 'alaikum, dan jika di antara kalian terhalang antara kalian dengan hilal, tidak bisa melihat, entah itu mendung, entah itu ketutupan awan. Kalau kayak gini gimana? Fa akmilu iddatasy Sya'ban 30. Sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Sempurnakan. Jadi bukan karena perhitungan, misal di tanggal 29, oh hilal udah ada, cuma ketutupan awan. Patokan kita melihat, bukan adanya hilal. Bahkan kita nggak bisa memastikan nih, hilal beneran ada nggak di balik awan ini. Makanya di hadis disebutkan melihat. Bahkan disebutkan juga dalam hadis lain, idza hala bainakum wa bainahus sahab fa akmilu iddatasy Sya'ban 30. Apabila di antara kalian, maka kita manusia dan hilal ada pembatas, fa in hala, dan jika terhalang kita dengan hilal, entah itu dengan awan atau mendung, idza hala bainakum wa bainahus sahab, jika kita terhalang dari hilal dengan awan, fa akmilu iddatasy Sya'ban 30. Maka sempurnakan bukan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, rumusnya bisa dengan melihat hilal atau dengan hisab, atau menggabungkan. Misal dengan hisab perhitungan manusia, tanggal Sya'ban hanya sampai tanggal 29. Kita perlu memastikan di tanggal 29 itu dengan melihat hilal, benar enggak nih hitungan kita. Kalau emang ternyata hilal tidak terlihat, sempurnakan 30. Begitu ya Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa. Karena ada sebuah kaidah, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan dikalahkan dengan keraguan-raguan. Jadi kita yakin Ramadan besok. Oke, besok kita Ramadan. Kita nggak boleh ragu-ragu buat pindah ke bulan Ramadan. Nggak boleh. Kita ragu-ragu besok Ramadan nggak, jangan. Tapi sempurnakan. Kecuali sampai kita yakin dengan melihat hilal, baru kita masuk ke bulan Ramadan. Baik. Dan misal setelah kita selesai melihat hilal, oh sudah ditetapkan oleh sidang isbat dengan melihat hilal, besok tanggal 1 merupakan bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan setelah itu? Apa yang biasa kita mulai untuk memulai ibadah? Kita perlu apa Bapak Ibu? Perlu yang di dalam hati, niat. Benar. Gimana kalau misalkan kita puasa tapi nggak niat? Gimana? Rasulullah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala siyama lah." Barang siapa di antara kalian yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi malam dihitung itu dari setelah maghrib, tenggelamnya matahari, sampai subuh, sampai terbitnya matahari. Itu malam. Jadi malam itu panjang Bapak Ibu, panjang, mungkin ada sekitar 8 jam lebih atau 8 jam. Ada sekitar waktu segitu panjangnya kita diperintahkan untuk niat. Karena barang siapa yang tidak niat di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Jadi perlu hati-hati ya Bapak Ibu, sertakan niat setiap harinya. Makanya di beberapa masjid atau mushola biasanya dituntun untuk mengucapkan niat secara bersamaan. Biasanya nawaitu shauma ghadin, gimana lagi Pak? Fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Biasanya dibantu setiap malamnya diingatkan supaya kita tidak terlewat hari itu, tidak terlewat niatnya. Karena sangat disayangkan kita menahan makan, minum, ternyata tidak dihitung puasa. Itu rugi. Setelah itu kita istirahat ya Bapak Ibu. Setelah niat istirahat, sampai pada akhirnya kita diperintahkan, disyariatkan untuk apa sebelum subuh Bapak Ibu? Sahur. Benar. Karena di waktu sahur ini penuh dengan keberkahan. Kita diperintahkan untuk sahur. Bangun sebelum waktunya, sebelum waktu sholat bangun. Yang biasanya bablas sampai jam 6, bangun sebelum jam 4 harus bangun, meskipun ngantuk. Kenapa? Karena di dalam waktu sahur banyak keberkahan. Yang mana Rasulullah berkata, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di waktu sahur ini penuh dengan keberkahan. Aku
mual Ustaz, kalau sahur nggak bisa makan nasi, nggak bisa apa, terus tetap sahur gimana? Disebutkan dalam hadis lain, tasahharu walau jur'atan min ma. Bersahurlah kalian walaupun hanya seteguk air. Meskipun hanya air, sahur. Karena kita mengejar keberkahan di waktu sahur itu. Jangan karena kita kuat, wah anak kuat Ustaz, 2 hari nggak makan minum juga kuat gitu. Enggak, kita ngincar keberkahannya. Jangan sahur, boleh, maksudnya boleh sahur di waktu kapanpun boleh. Cuma yang sangat disunnahkan itu kita mengakhirkan sahur ya Pak. Jadi misal subuh jam 4:30, kita jam 4 sampai 4:30 rentang waktu ini kita boleh sahur. Kenapa? Sunnahnya itu mengakhirkan sahur. Kalau misalkan kita sahur semangat di awal bulan Ramadan, aku semangat nih mau masuk Ramadan nih. Di hari pertama sahur di jam 1. Jam 1 bangun, subuh udah lapar Pak. Udah lapar. Jam 2 bangun saking semangatnya, subuh udah lapar. Lapar lagi. Apalagi Bapak Ibu yang makannya banyak mungkin itu rentang waktu nggak begitu jauh udah lapar lagi. Makanya hikmah dari mengakhirkan sahur supaya kita lebih kuat menjalani hari-harinya. Oke? Dan perbedaan kita dengan orang-orang Yahudi ahli kitab, Nasrani, Yahudi itu ketika sahur. Al-faslu bainana wa baina siyami ahli kitab aklatas sahur. Yang membedakan kita nih Bapak Ibu dengan orang-orang ahli kitab, kaum Nasrani, kaum Yahudi, yang membedakan kita dengan mereka itu ketika kita bangun untuk sahur, aklatas sahur, makan atau minum ketika sahur. Karena mereka ketika berpuasa dulu tidak makan minum, tidak sahur, tapi hanya berbuka. Makanya ini yang membedakan. Jadi usahakan kita bangun. Alarm, kalau perlu alarm yang banyak. Jam 3, 3:10, 3:20 semua. Misal masih susah minta tolong yang di rumahnya, siramin aku gitu. Misal apapun caranya kita usahakan untuk bangun karena banyak keberkahan di situ. Dan sampai kapan waktu sahur? Itu sampai kapan sih? Sampai kapan saat gitu waktu sahur? Disebutkan dalam firman Allah yang mana Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmu siyama ilal lail. Jadi Allah berkata dalam firman-Nya, wa kulu washrabu, makanlah kalian sepuas-puasnya, washrabu, minum sepuas kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal khayt hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai jelas benang hitam dan putih. Kapan jelas? Adanya sinar matahari, yaitu maksudnya ketika fajar terbit, matahari terbit. Itu waktu sahur kita. Jadi di Indonesia banyak dikumandangkan di setiap masjid mushola, enggak setiap, banyak ada istilah imsak. Itu bukan batas kita buat sahur ya Pak, Ibu, bukan. Tapi itu hanyalah pengumuman untuk kita semua untuk bersiap-siap nih, sebentar lagi waktu sahur telah habis. Bukan berarti imsak telah tiba kita meninggalkan makan minum, enggak. Kita masih boleh makan minum, banyakin enggak apa-apa, asal tidak berlebihan, karena Allah tidak suka yang berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kalian sepuas kalian, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Jadi ketika fajar terbit, lepas makan minuman, lepas, jangan dilanjutin. Ustaz, anak gak hafal waktu sahur sampai kapan, gak hafal waktu sholat, karena tanda sahur telah habis ketika adzan subuh ya. Itu membantu kita untuk membedakan, oh ini waktu sahur udah habis. Ketika waktu adzan subuh berkumandang, Ustaz, anak bangun jam 4.25, sedangkan subuh jam 4.30, 5 menit. Cuma dia nggak sadar, dia udah ngambil porsi banyak, 2 porsi mie, ayam goreng, segala macam makanan yang dia suka dikonsumsi. Baru 3 suap udah adzan, baru 3 suap sudah adzan. Gimana saat kayak gini? Apa aku lanjut aja atau enggak? Lapar saat. Misal makan makanan pedes,
udah adzan belum sempat minum. Ustaz, gimana Ustaz? Nanti mencret. Gimana? Jadi dikatakan sebagian ulama berkata, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina'u fi yadihi fala yadhu hatta yaqdi hajat." Jadi apabila salah seorang di antara kalian yang mendengar suara adzan, idza sami'a ahadukum nida wal ina'u fi yadihi, tapi wadah makanan atau minuman masih di tangan kalian nih, fala yadhu, jangan taruh dulu, hatta yaqdi hajat, sampai dia menyelesaikan hajatnya. Tapi bukan berarti kita tahu nih, ada dalil ini. Jadi 5 menit sebelum adzan ngambil makanan banyak, udah mau adzan diangkat semua. Bukan kayak gitu ya Bapak Ibu, bukan. Mentang-mentang ada dalil ini, wal ina, wadah di tangan kita jangan turunin. Bukan berarti sebelum adzan kita naikin semua. 2 porsi nih, enak. Minum, enggak, bukan kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan malah kita sengaja telat karena itu sunnah juga mengakhirkan sahur. Terus kita ngambil banyak, udah adzan kita masih lanjut. Yang punya istri, saya tambah ayamnya dong. Minta tolong ambilkan sambelnya. Ini es tehnya juga. Jangan kayak gitu. Adzan udah berkumandang. Tapi gimana caranya? Ketika udah adzan, kita udah makan belum habis, tinggalkan makan, tutup hajat kita dengan minum. Langsung ditutup, akhiri itu. Bukan dengan secara sengaja ya Bapak Ibu, tapi ketika kita tidak sadar, ternyata waktunya udah mau habis nih. Ternyata sebentar lagi adzan tapi kita nggak sadar. Cepet tutup kegiatan makan minum kita dengan minum. Karena kalau nggak minum seret. Kalau pedes, kepedesan susah. Jadi emang ada udzur di sini untuk orang-orang yang seperti itu. Bukan berarti kita ngejar hal yang seperti ini, jangan. Dan ketika kita sudah selesai sahur, kita menjalani hari dari sahur sampai berbuka, waktu panjang. Kita ngapain aja di bulan Ramadan? Tentu dalam fikih disebutkan arti puasa itu al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri ya. Menahan diri dari apa? Secara syariat disebutkan al-imsak anil mufattirat, dari menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa itu sangat banyak. Yang umum disebutkan dan disepakati oleh para ulama ada 3. Makan, apalagi Bapak? Makan sama apa nih? Minum sama apa lagi? Jima, berhubungan suami istri. Jadi ini 3 hal yang sebenarnya halal. Kita makan boleh, minum boleh, dan berhubungan suami dengan istri itu boleh. Tapi ketika puasa kita disuruh menahan diri. Dari kapan sampai kapan? Dari sahur sampai berbuka. Tahan diri. Karena bagi yang melanggar ini dengan sengaja, tentu dia mendapat dosa. Karena kita sudah sepakat bahwa puasa merupakan rukun Islam yang keberapa Bapak Ibu? 3 atau 4? Dalam sebuah hadis disebutkan malaikat Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah secara langsung, kabarkan aku tentang Islam, ajarkan aku tentang Islam. Beliau Rasulullah menjawab, anta syahada an la ilaha illallah, pertama syahadat Allah dan Nabi, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa yasum Ramadan, dan yang keempat puasa bulan Ramadan. Jadi kalau secara sadar dan sengaja kita membatalkan puasa kita, tentu dosa. Sama halnya kita meninggalkan yang lain, kewajiban rukun Islam ini. Nah, ada cerita yang mana seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, beliau berkata, sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, aku telah binasa. Atau di hadis lain, aku telah terbakar. Terus Rasulullah menjawab, qala Rasul, wa ma ahlakat, apa yang membuatmu celaka wahai sahabatku, gitu. Sahabatnya menjawab, waqa'tu ala imra'atin fi Ramadan, aku telah mencampuri istriku di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu ditahan-tahan, itu penting. Tinggalkan hal-hal yang membatalkan kita. Bukan berarti tinggalkan rumah, bukan.
Bukan. Maksudnya jaga diri kita, menahan diri, menahan hawa nafsu kita. Sahabat tersebut berkata, aku telah mencampuri istriku di bulan Ramadan. Setelah itu Rasulullah menjawab, hal tajid ma tu'tika min raqabah? Apakah kamu punya uang atau kamu mampukah buat membebaskan seorang budak? Sahabat menjawab, la ya Rasulullah, aku nggak sanggup. Terus gimana nih? Rasulullah menjawab lagi, hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan secara berturut-turut? 2 bulan berturut-turut Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan 2 bulan berturut-turut 60 hari, itu kita harus full puasa. Kalau misalkan batal 1 hari aja, misal di tanggal 56 puasa kita batal tanpa udzur, ulang lagi dari awal. Jadi hukumannya berat. Selain dosa besar, kita dihukum dengan hukuman yang berat. Terus sahabat menjawab apa? La ya Rasulullah, aku juga nggak sanggup Rasul gitu. Terus Rasul menjawab lagi, hal tajid it'am sittina miskina? Apakah kamu punya uang untuk memberikan orang-orang miskin sebanyak 60 orang? Memberi makan 60 orang miskin. Sahabat menjawab lagi, aku juga nggak punya uang itu, nggak mampu ya Rasul. Ini beliau sudah berbuat dosa, dihukum nggak bisa menuhin hukuman itu. Akhirnya Rasulullah bingung karena udah nggak ada pilihan lagi selain 3 hukuman berat ini. Tiba-tiba datang seorang sahabat lain memberikan kurma kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini kurma dari aku untuk kamu, untuk engkau gitu. Setelah itu Rasulullah memberikan kurma pemberian ini ke sahabat yang tadi datang ke Rasulullah, udah mencampuri istrinya. Ini kurma buat kamu, tolong kasihkan ke orang-orang miskin di luar sana. Sahabat ini menjawab, siapa yang lebih miskin dari saya ya Rasul? Gak ada, saya yang paling miskin di kampung saya. Akhirnya ya udah, itu kurma buat kamu. Ini datang dalam keadaan cemas, pulang dalam keadaan senang. Jangan ditiru. Meskipun Bapak Ibu sekalian mampu dari segi finansial, misal cuma 60 orang miskin ngasih makan, nggak apa-apa, uang bisa lebih, ayo sini istriku. Enggak kayak gitu Bapak Ibu, enggak. Jangan kayak gitu. Meskipun kita mampu, jangan, karena kita itu sama aja mempermainkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Mungkin ini merupakan bekal untuk kita di bulan Ramadan ini. Tolong jauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau mungkin pahala puasa. Itu banyak, seperti adu domba atau ghibah. Jadi yang suka ghibah, entah itu bapak-bapak atau ibu-ibu, tinggalkan, karena itu pahala kita kehapus, tapi puasanya sah. Buat apa kita menahan lapar dan haus tapi nggak ada pahalanya? Jadi kita tinggalkan. Mungkin karena waktunya sudah habis, waktunya terbatas, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.